diberi paracetamol, apakah bisa untuk para inflamasinya? Ternyata tidak berhasil atau eh, tidak tidak menghambat inflamasinya. Yang dikurangi atau dihilangkan adalah efek nyeri dan efek panasnya untuk paracetamol. Beda dengan aspirin ya, indomethacin, diklofenak. Tapi diklofenak itu eh, juga lebih ke arah analgesik, antiinflamasinya kurang. Jadi nanti ada beberapa yang hanya sebagai analgesik antipiretik tapi tidak antiinflamasi. Ada yang analgesik saja. Ada yang lebih digunakan sebagai antipiretik begitu ya. Nah, dengan adanya efek yang saling berkaitan, maka jika Anda akan penelitian tentang obat-obat analgesik, misalnya ya ini eh jahe ya, efek jahe. Jahe itu kan menghilangkan nyeri juga, menghilangkan inflamasi. Nah, apakah juga menghilangkan piretiknya atau panasnya? Itu nanti bisa dicoba. Atau misalnya Anda menemukan bahan lain yang mau diuji efek analgesiknya, apakah punya juga efek antipiretik? Ini jadi bisa berkelompok. Berkelompoknya bisa banyakan gitu karena screening obat-obat analgesik itu banyak metodenya ya. Screening obat antipiretik juga banyak metodenya, penginduksinya banyak. Penginduksinya bisa vaksin ya. Kalau anak kecil yang divaksin itu kan jadi demam ya. Atau penginduksinya bakteri ya, bakteri juga menyebabkan demam gitu. Tapi kalau penyebabnya bakteri, maka bakterinya harus di hambat dulu, harus dimatikan dulu. Nah, yang untuk anti-inflamasi itu juga biasanya sepaket ya. Jadi ada efek anti-inflamasi, antipiretik, dan anti radang ya. Jadi analgesik itu pengelompokannya banyak ya. Analgesik itu bisa didefinisikan sebagai drug that selective inhibit inhibit the perception ya, persepsi ya. Jadi obat analgesik itu bukan menghambat penyakitnya, tapi dia hanya sebagai penghambat gejala-gejalanya, gejala apa? Gejala panas, odem, kemudian eh, nyeri, bisa saja seperti itu. Jadi definisinya yang betul itu bukan bukan apa namanya, bukan objektif ya. Jadi analgesik itu obat yang menghambat persepsi ya, persepsi nyeri. Kalau persepsi kan berarti subjektif antara orang A dan orang B itu akan berbeda persepsi nyerinya ya. Orang A tidak terlalu nyeri, obat orang B nyeri sangat kuat sekali ya gitu. Sama dengan kalau kita menggunakan obat anestesi ya. Antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Orang A anestesi 50 miligram sudah bisa teranestesi. Orang B belum tentu ya. Tapi pada umumnya ada rata-rata pemakaian. Tapi tidak semuanya dengan dosis terapi itu bisa ter teranalgesik atau tidak sadar ya. Bisa saja dia perlu obat yang lebih banyak, bisa seperti itu. Jadi analgesik itu obat yang menghambat persepsi ya, persepsi dari nyeri. Diklasifikasikan menjadi dua, nyeri perifer dan nyeri sentral ya. Nyeri perifer itu bisa karena kausatif ya, atau bisa non kausatif. Sedangkan yang sentral itu ada non narkotika dan narkotika ya.
Nah, jadi klasifikasi analgesik itu ada perifer dan sentral. Yang perifer itu dibedakan jadi ada yang analgesik berdasarkan tahu penyebabnya, tapi ada yang non kausatif ya. Sedangkan yang sentral ada golongan narkotika dan non narkotika ya. Kemudian itu tadi berdasarkan nyerinya dalam apa ringan gitu ya. Kalau tipe tipe nyerinya juga bisa didasarkan pada superficialis ini apa namanya? Tipe pai-nya ya, tipe P-nya, tipe nyerinya ya dibedakan menjadi superficial yang dan deep ya. Superficial itu ringan ya. Jadi cuma eh, superficial itu hanya di permukaan, di kulit, di mukos ya. Dan karena karena nyerinya di awal ya. Baik, saya ulang. Jadi kalau analgesik dari tipe P-nya, dari tipe nyerinya, ada nyeri dalam, ada nyeri superficial. Jadi kalau superficial itu hanya kulit, mukosa, membran mukosa. Dan kalau yang superficial itu fast respon. Kalau yang di eh, apa kalau yang deep itu kan dalam. Jadi itu biasanya eh, kalau superficial itu begitu kena langsung wet gitu, langsung terasa ya, cepat responnya. Tapi kalau yang deep itu slow respon. Biasanya di apa nyeri di otot ya, tendon, hati, jantung gitu ya. Yang perifer analgesik ya, ada yang diterapi berdasarkan kausanya. Misalnya ada spasmodik ya, dikasih antispasmodik atropin. Kalau tidak tahu penyebabnya, maka dilihat dulu gejalanya, gejala anestesianya bagaimana ya. Jadi yang kausatif itu di treatmentnya berdasarkan penyebabnya. Tapi kalau yang non kausa itu tidak ada treatment berdasarkan kausa. Contohnya penggunaan lokal anestesi ya supaya eh, apa ya supaya lokal anestesi itu superficial. Jadi di tidak tahu penyebabnya ya gitu. Kalau yang berdasarkan tadi sentral ada analgesik ringan dan analgesik kuat ya. Yang analgesik ringan itu apa saja? Ada aspirin, ibuprofen, acetaminophen. Yang analgesik kuat ada opium, heroin, odein ya. Nah, nah, yang analgesik sentral tadi kan ada perifer, ada sentral. Yang sentral dibedakan jadi narkotika dan non narkotika. Bedanya apa? Yang non narkotika dan narkotika. Narkotika itu contohnya golongan opioid. Opioid itu apa? Morfin ya atau morfin like drug. Yang non narkotika apa? Golongan NSAID. NSAID itu apa? NSAID itu non steroid antiinflamasi drug ya. Obat antiinflamasi yang non steroid. Berarti kalau obat antiinflamasi non steroid ada, berarti obat antiinflamasi yang steroid pasti ada ya. Contohnya apa? Yang steroid. Contohnya nanti kita lihat ya, ada flowchartnya bagaimana timbulnya nyeri, bagaimana obat itu bekerjanya di mana ya. Golongan NSAID ini non non steroid antiinflamasi drug itu bekerjanya di enzimnya, enzim pengsintesis asam arachidonat menjadi neurotransmitter
mediator-mediator di bawahnya. Contohnya apa mediator-mediator di bawahnya? Prostaglandin, prostaglandin, tromboksan, lipotrin, ya. Jadi dia menghambat siklooksigenase, enzim siklooksigenase. Sedangkan narkotik itu dia bekerja karena ada ikatan dengan reseptor opioid, ya. Kalau yang non narkotika tidak punya reseptor, ya. Nah, ini contoh-contoh yang golongan narkotika, opioid, yang golongan natural itu kodein, semisintetik itu dihidromorfin, ya, yang sintetik itu petidin, ya. Dan ada juga opioid endogen, ya. Jadi dalam tubuh kita itu sebetulnya Allah itu maha maha besar, maha segala-galanya, ya. Kalau misalnya eh, ada nyeri, ya, ada anti nyeri dalam tubuh kita, ya. Kita panas, ada regulasi untuk menurunkan panas. Eh, ada radikal bebas, ada regulasi untuk menurunkan radikal bebas. Jadi semua itu diatur sedemikian rupa sebenarnya supaya kita kalau sakit sebetulnya tidak perlu minum obat kalau tidak berlebihan ini sakitnya, ya. Jadi analgesik kuat atau opioid endogen itu sudah ada dalam tubuh untuk mengurangi rasa sakit juga. Contohnya apa? Endorfin, encephalin, ya. Endorfin ini kan dikeluarkan pada saat orang eh, bahagia, ya. Kemudian senang, ya, dikeluarkan. Sehingga kalau senang, bahagia itu relatif tidak banyak nyeri yang keluar karena prostaglandinnya juga ditekan, gitu, ya. Sedangkan yang golongan narkotika ada obat golongan NSAID, ya. NSAID tadi NSAID non-steroid antiinflamasi drug. Contohnya apa? Tadi ada sudah, ya, di depan ada aspirin, paracetamol, diclofenac, piroxicam, ibuprofen, ketoprofen, gitu, ya. Nah, ini perbedaan lagi antara golongan narkotika dan non narkotika. Kalau yang narkotika eh, dia bekerja di korteks dan talamus, sedangkan yang non-narkotika di subkortikal, ya. Kalau narkotika itu punya antagonis, tapi kalau yang golongan non-narkotika tidak punya antagonis, ya. Karena apa? Karena narkotika itu eh, obat yang kerjanya berdasarkan reseptor, ya. Ada reseptor ini, ya, ini reseptor di obat. Jadi ada reseptor opioid itu apa saja? Ada mu, kappa. Jadi yang narkotika itu punya reseptor mu, kappa, theta, delta, ya. Ini reseptor-reseptor opioid. Yang mu ini yang menyebabkan kecanduan atau adiksi, ya, adiksi. Jadi golongan narkotika itu punya efek samping high adiksi, ya, dan penggunaannya untuk nyeri-nyeri dalam, ya. Contohnya apa? CA, miokard akut, angina pectoris, ya. Sedangkan yang non-narkotika itu eh, site of action-nya di talamus, ya. Dan non-narkotika itu tidak punya antagonis karena apa? Tidak bekerja berdasarkan reseptor, ya. Contohnya apa? Contohnya eh, headache, ya, toothache, eh, pusing, ya, sakit gigi, ya, nyeri punggung, ya. Itu biasanya menggunakan non narkotika saja cukup, ya. Dan eh, tidak ada adiksi. Kalau yang anak narkotika itu kan ada adiksi, ya. Jadi dia menghambat di prostaglandinnya melalui siklooksigenase, enzim siklooksigenase, ya.
Itu tadi perbedaan-perbedaan prinsip obat-obat analgesik sentral dan perifer ya, dan penggunaannya. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih eh, obat analgesik itu bisa dinyatakan punya efek analgesik, antipiretik atau antiinflamasi ya. Analgesik itu kan ada ringan dan dengan sedang dan berat ya. Kalau yang berat itu golongan opioid, yang ringan sampai sedang golongan paraset, aspirin dan lain-lain ya. Bentar ya. Ya, amin. Baik, saya lanjut. Jadi, ada perbedaan prinsip antara analgesik narkotika dan non-narkotika, dan contoh-contohnya ada ya. Nanti bisa dilihat di handbook ya. Nah, karena ada analgesik ringan dan analgesik sedang, untuk mendapatkan atau melihat efeknya juga ada screeningnya bagaimana. Apakah analgesik ringan atau analgesik kuat ya. Kalau analgesik ringan itu berbeda cara screeningnya dengan analgesik kuat. Akan tetapi eh, beberapa tahun ke belakangan ternyata meskipun analgesik ringan juga di screening menggunakan analgesik kuat begitu ya. Ini contoh prinsip-prinsip metode screening untuk obat-obat analgesik bahwa kalau misalnya nanti ini kita praktikum ya tentang analgesik minggu depan. Jadi analgesik dulu baru anestesi umum. Jadi kalau analgesik, oh nanti siang juga ada pendahuluan untuk praktikum analgesik. Jadi setelah minggu depan itu sudah offline kan ya, itu langsung nanti praktikumnya tidak perlu diterangkan lagi begitu ya. Jadi eh, screening analgesik itu dibedakan untuk analgesik ringan dan sedang ya. Intinya eh, oh, apa namanya hewan itu diinduksi nyeri ya. Induksi nyerinya itu bisa macam-macam dari induksi digunakan
Thermal atau panas, penggunaan bahan kimia, asam asetat. Nanti ini yang kita praktikumkan menggunakan thermal dan asam asetat dengan suhu panas dan asam asetat atau bahan kimia. Kemudian menggunakan elektrik di apa di setrum atau bisa menggunakan tile flake ya. Jadi ada beberapa metode nanti yang juga kita praktekkan. Jadi diinduksi dengan nyeri ya. Jadi yang golongan narkotika itu induksinya ada induksi panas dan induksi mekanik. Mekanik itu disayat ya. Kalau yang thermal bisa pakai metode hot plate. Jadi ada plate panas, mencitnya ditaruh di plate panas sampai seberapa tahan dia eh, diam di plate panas tersebut. Atau tile flake itu ekornya dimasukkan air panas dan dilihat juga sama waktunya seberapa seberapa tahan dia terhadap panas tersebut. Terus kemudian mechanical method itu menggunakan air panas tadi ya. Sedangkan yang non narkotika atau analgesik ringan itu induksinya dengan elektrik atau bahan kimia. Kalau yang nanti kita praktikkan itu induksi bahan kimia dan menggunakan hot plate ya panas. Jadi golongan narkotika atau non narkotika yang kita screening. Nah, induksi dengan bahan kimia itu dinamakan metode writing method atau writing reflex. Jadi kenapa? Karena nanti yang dihitung liuknya hewan coba. Bentuknya seperti huruf S badannya itu karena dia menahan sakit dengan eh, menekankan badannya di meja ya, meja alas atau alas dia bergerak itu ya. Ini yang untuk golongan non narkotika. Sekarang kita lihat yang hot plate atau ini untuk induksi analgesik kuat ya. Kita membutuhkan mencit ya, hot plate analgesiometer, terus stimulasi plate panasnya 55 derajat dan karena hot plate itu untuk analgesik yang non narkotika ya maka menggunakan obatnya obat yang golongan morfin gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kita identifikasi ya kita em, kalau mau hot blade ya pembandingnya morfin, opiat ya opium gitu ya. Kalau yang Tylflake itu sama hewannya mencet, instrumennya Tylflake analgesiometer, terus dikasih panas lebih kurang 130 derajat ya. Nah, kalau yang metode writing method ya itu diinduksi dengan eh, reagen atau bahan kimia, asam astat atau asam cuka ya. Jadi induksi nyerinya dengan asam cuka secara IP ya. Ini untuk screening analgesik ringan ya. Writing itu apa? Writing itu stretching dari badannya ya. Sehingga nanti kalau dia stretching sama dengan kita kalau stretching ya. Tuh kalau dimenjit meletakkan abdomennya di di apa di alas ini di alas meja ya dan membentuk sigmoid ya. Nanti kita lihat jam 1 ada contoh bagaimana sih writing reflex itu gitu ya. Dan menggunakan mencit ya. Stimulasi nyerinya dengan chemical ya bahan kimia asam asetat ya. Obat yang digunakan golongan NSAID atau bisa paracetamol. Nah, nanti yang dilihat apanya? Dilihat nanti yang menggunakan asam asetat itu ya, onset dari ratingnya jam berapa ya, eh, jumlah ratingnya ada berapa. Sedangkan yang
Yang golongan lain ya nanti juga sama, dilihat onsetnya dan berapa jumlah liuknya nanti diakumulasi dan dianalisis ya. Jadi analgesik opiat itu contohnya opium atau morfin juga menghilangkan nyeri sedang sampai berat dan dapat menimbulkan adiksi ya. Nah ini eh flowchart ya diagram alir bagaimana sampai terjadinya fungsi lese atau hilangnya fungsi pada keadaan terjadinya trauma ya kebentur kebentur ke apa kena sayat dan lain sebagainya ya banyak. Jadi kalau misalnya kebentur atau jatuh ya sudah pasti ada cedera jaringan ya. Jadi kalau ada cedera jaringan, entah itu kena sayat, entah kena trauma, kebentur dan lain-lain, terjadi cedera jaringan. Jika jaringan itu cedera, ya, maka akan mengeluarkan, melepaskan mediator kimia namanya histamin, kinin, prostaglandin, ya, dan lain-lain. Dan eh, kalau ada cedera jaringan itu maka juga berpengaruh pada eh, vasokonstriksi yang sifatnya sementara, ya. Dengan pelepasan mediator kimia, histamin, kinin, dan prostaglandin itu menyebabkan vasodilatasi. Jika ada vasodilatasi, maka terjadi eritema atau kongesti darah. Dan pelepasan mediator itu juga menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat. Kalau permeabilitas kapiler meningkat, ya, maka cairan yang ada di luar bisa masuk ke dalam, ya, atau yang dalam bisa keluar, ya. Kalau meningkat, maka cairan yang di luar-luar itu bisa masuk ke dalam sel, sehingga terjadi penimbunan cairan, ya. Vasokonstriksi yang sifatnya sementara itu timbul sebentar saja. Dan pelepasan mediator histamin, kinin, prostaglandin, terutama prostaglandin itu bisa menyebabkan nyeri, demam ya. Jadi untuk pelaksanaan mediator kimia itu ada histamin, kinin, prostaglandin itu bisa menyebabkan vasodilatasi, permeabilitas kapiler meningkat, nyeri, demam ya, dan adanya fungsi lese. Nanti eh, kalau perlu apa namanya slide-nya bisa nanti diminta atau kalau ini kan sudah ada bukunya mestinya sudah lengkap ya. Pak bisa jalan. Kalau itu tadi mekanisme kerusakan jaringan ya, sampai terjadinya nyeri bagaimana, jadinya odem bagaimana, terjadi kemerahan itu bagaimana, itu tadi mekanismenya. Sekarang tadi kan ada gangguan gangguan membran ya. Membran itu terdiri dari fosfolipid ya. Kalau ada trauma ya, darobek, maka fosfolipidnya ini akan keluar dirilis oleh namanya enzim fosfolipase inhibitor ya menghambat enzim fosfolipid.
Ya. Jadi kalau ada gangguan pada membran, membran itu terdiri dari fosfolipid. Maka fosfolipid ini akan dirubah menjadi asam arachidonat ya. Oleh siapa? Oleh enzim fosfolipase. Nah, ini juga yang menjadi target daripada obat golongan steroid ya. Kalau tadi NSAID itu non steroid, kalau ini obat yang menghambat fosfolipase ini bekerja secara bekerja untuk apa pensintesis fosfolipid menjadi asam arachidonat ya. Jadi di sini itu bisa menjadi target kerja obat. Misalnya apa? Misalnya kortik korkotiko kortikosteroid ya. Sebentar ya.
Dok, permisi, ini masih di mute, dok. Maaf, maaf, maaf ya. Mesti lupa ngebuka mute-nya. Ya, jadi eh, saya ulang lagi ya. Kalau ada gangguan membran, maka fosfolipidnya yang keluar. Fosfolipid ini akan dirubah menjadi asam arachidonat oleh siapa? Oleh fosfolipase. Fosfolipase ini eh, tadi kan yang merubah atau mensintesis fosfolipid menjadi asam arachidonat. Asam arachidonat itu dirubah oleh enzim siklooksigenase menjadi mediator prostaglandin, tromboksan, prostasiklin, ya. Di mana ini semua mempunyai fungsi masing-masing. Sedangkan asam arachidonat menjadi leukotrin dibantu oleh lipoksigenase. Diubah menjadi, kemudian diubah lagi menjadi macam-macam leukotrin ya, leukotrin B4, C4, D4, E4 gitu ya. Kembali ke siklooksigenase ya. Jadi asam arachidonat tadi dirubah menjadi prostaglandin tromboksan itu oleh enzim siklooksigenase. Sehingga apa? Sehingga enzim ini bisa menjadi target kerja obat-obat analgesik. Analgesik yang mana? Analgesik yang NSAID, non-steroid. Kalau ada non-steroid, ada yang steroid. Yang steroidnya bekerja di mana? Di sini ya, menghambat menghambat kerja dari enzim fosforilase ya, atau menghambat enzim fosfolipase ya. Jadi yang fosfolipase ini menghambat sintesis fosfolipid menjadi asam arachidonat. Yang ini yang menghambat fosfolipase ini itu obat-obat golongan kortikosteroid apa saja, dexa, cortison dan lain sebagainya. Sedangkan yang menghambat siklooksigenase atau COX itu adalah obat-obat golongan NSAID ya. Jadi ini semua ya. Jadi inflamasi ya dihambat, inflamasinya dihambat, sesak nafasnya dihambat, mukusnya dihambat ya. Jadi semuanya dihambat ya. Prostaglandin untuk apa? Untuk menghalangi nyeri. Terus Mila, tromboksan itu untuk apa? Tromboksan itu namanya tromboksan pasti berhubungan dengan trombosit ya. Trombosit itu pastinya berhubungan dengan pembekuan darah ya. Jadi kalau obat NSAID itu diberikan, maka efek sampingnya bisa terjadi perdarahan. Karena apa? Karena dihambat tromboksannya. Tromboksannya fungsinya untuk apa? Untuk membantu proses pembekuan darah, ya. Di mana tromboksan ini bisa memodulasi leukosit untuk menjadi inflamasi ini yang nanti dihambat, gitu. Prostaglandin fungsinya di mana? Dia menyebabkan nyeri juga, ya. Yang leukotrin C ya, D dan E itu bekerja menghambat peningkatan sekresi mukus ya, sehingga sesak nafasnya berkurang ya, menyebabkan bronkospasme kongestif apa mukus ya. Kemudian yang leukotrin B4 itu menyebabkan fagosit attraction aktivasi daripada apa daripada makrofag ya, sehingga kalau terjadi atau leukosit itu kalau masih di darah, kalau sudah di jaringan namanya makrofag ya. Ini yang menyebabkan inflamasi, sehingga inflamasi juga dihambat di sini ya oleh obat-obat yang menghambat leukotrin ya, pembentukan leukotrin atau namanya lipoksigenase.
Kalau yang ke prostaglandin terboxan itu melalui hambatan enzim siklooksiggenase gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke obat-obatnya masing-masing. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Saya anggap sudah mengerti ya. Nah, tadi kan obat NSAID itu menghambat siklooksiggenase atau COX ya. Kalau dihambat COX-nya, maka kalau hambatannya itu tidak selektif, maka efek sampingnya akan muncul apa? Misalnya, jika yang hambatan siklooksiggenasenya tidak spesifik, itu COX-1 juga dihambat. Padahal COX-1 itu masih diperlukan untuk apa? Oksigenase 1, dia bekerja di lambung untuk proteksi lambung, usus gitu ya. Sehingga nanti ada efek samping eh, Jadi, saya ulang, siklooksigenase itu berada pada lambung, usus, ginjal, di lambung sebagai proteksi. Jadi, kalau misalnya dihambat COX tidak spesifik, karena kalau dihambat COX satunya jarang ya, yang ada selektif COX-2 ya. Maka ada gejala eh, yang tidak kuat mungkin ya, ada ulcer pada lambung dan usus, ginjal, patelet gitu. Kalau tadi hambatan tidak spesifik, maka eh, yang menghambat siklooksigenase 2 atau COX-2 itu spesifik ya. Jadi dia hanya menghambat COX-2. Karena apa? COX-2 itu mempunyai efek inflamasi ya, dihambat saja. Semua yang mempunyai efek inflamasi itu dihambat oleh COX-2 gitu ya. Ini adalah pembagian obat-obat berdasarkan golongannya ya. Contohnya misalnya derivat asam salisilat, ada aspirin, ada salsalat, diflunisal, sulfasalasin ya. Sedangkan paracetamol, para aminofenol atau acetaminophen itu dia tidak menghambat COX-nya. Dia terutama paracetamol ini kan dia tidak menghambat apa? Jadi dia hanya untuk analgesik dan antipiretik karena antiinflamasinya tidak ya. Kemudian golongan yang lain adalah indol, inden, asam acetic acid. Itu ada indometasin. Terus ada golongan asam asetat, ada talmetin, diklofenak, ketorolac ya. Golongan yang lain itu ada indometasin ya, golongan indol. Terus kemudian ada diklofenak, golongan heteroaryl asetik. Kemudian ada ibuprofen, golongan asam propionat ya. Ada golongan fenamat, asam mefenamat. Ya, ini semua kalau Anda lihat termasuk golongan obat-obat bebas ya, ada asam mefenamat dan lain-lain. Terus kemudian ada enolik acid, golongan piroksika, meloxicam, non nebumetan ini bentuk produk jarang dipakai ya kalau nebumeton. Kemudian yang golongan selektif COX-2, apa saja? Rofecoxib, celecoxib, yang ada COX-nya itu pasti penghambat selektif COX-2 ya. Termasuk ada etodolac, endol acid ya, sulfananilit ya, golongan sulfonanilit ya, contohnya nimesulit ini juga aktif terhadap eh, selektif terhadap COX-2 ya, selektif terhadap COX-2. Sudah nggak ada yang bertanya?
Ini sudah saya cepat-cepatkan supaya nggak sampai waktunya Jumatan ya. Aspirin, sekarang kita masuk per obatnya aspirin. Aspirin Anda tahu itu obat bebas yang bisa dibeli tanpa resep ya. Kalau nyeri wes beli aspirin gitu ya. Contoh atau nama lainnya adalah asetosal ya. Terus bagian batangnya itu antipiretik. Jadi perlu digarisbawahi aspirin itu penghambat NSAID yang non-selektif. Dia menghambat COX-1 maupun COX-2 ya. Jadi untuk aspirin dia mempunyai efeknya yang lengkap. Ada analgesik, antipiretik, ya, antiinflamasi, ya lengkap. Efeknya pada darah karena tadi dia menghambat tromboksan, ada efeknya pada darah apa? Karena menghambat tromboksan kan tadi menghambat fungsi dari trombosit atau platelet, ya, sehingga apa? Sehingga waktu perdarahannya panjang. Terus ada hipoprothrombinemia, ya, kekurangan protombin, ya, ada disfungsi platelet, ya. Dengan efek pada metabolisme bisa menyebabkan hiperglikemia. Kalau dosisnya tinggi terjadi intoksikasi dan namanya salisilismus ya, justru menyebabkan pusing, bingung, tinnitus, vertigo ya. Dan obat aspirin ini juga direkomendasikan untuk obat GOT ya. Apa GOT? GOT itu asam urat, obat untuk mengurangi asam urat, eh, bisa dari proses sintesisnya, bisa proses sekresinya ya. Jadi obat anti GOT itu kalau dosis aspirinnya lebih dari 5 gram, itu dia sebagai urikosuri, ya, menghambat reabsorpsi. Tapi jika dosisnya rendah 1-2 gram, dia menghambat sekresinya, ya. Kemudian aspirin juga punya efek pada GI tract, ya, gastrointestinal, saluran pencernaan, ya. Tadi dia menghambat karena ada hambatan di prostaglandin, dan salah satu fungsi dari prostaglandin itu dia menyebabkan nyeri, tapi di sisi lain prostaglandin itu mempunyai efek menghasilkan mukus yang sifatnya sitoprotektif ya. Dan eh, aspirin itu menghambat COX-1 juga. COX-1 fungsinya sebagai sitoprotektif juga. Sitoprotektif terhadap lambung. Sehingga apa? Sehingga kalau dihambat fungsinya akan dihambat fungsi proteksinya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi ulkus, terjadi luka pada lambung ya, ulkus peptikum ya, terjadi gastritis. Itu terjadi pada umumnya ya, obat-obat NSAID itu mempunyai efek menyebabkan gastric ulcer, sehingga apa untuk mencegahnya diminumnya setelah makan sehingga dilapisi eh, lambungnya, tidak langsung kena dinding lambung, mukosa lambung ya gitu. Pada pernafasan dia pada dosis terapi menyebabkan respirasi alkalosis, tapi pada dosis besar terjadi depresi pernafasan dan juga mempunyai efek pada hepat dan ginjal ya, bisa untuk induksi kerusakan hepat dan ginjal ya. Dia menyebabkan SGPT, SGOT-nya meningkat, bisa terjadi hepatomegali atau ikterus ya. Farmakokinetiknya tidak saya bahas, efek sampingnya tadi sudah ada iritasi lambung, alergi, dan peningkatan waktu perdarahan. Penggunaan klinisnya otomatis karena dia sebagai analgesik dan antipiretik, pasti sebagai analgesik antipiretik. Dan efek antiinflamasinya bisa digunakan untuk obat demam rheumatoid akut atau rheumatoid arthritis. Dan pada dosis rendah dia bisa untuk sebagai obat jantung koroner ya.
dan juga untuk mencegah trombus. Kontraindikasinya apa? Untuk kontraindikasinya berarti tidak boleh karena ada ulcus pecticum ya, tidak boleh diberikan orang yang ada penyakit atau riwayat gastritis ya. Orang yang secara genetik mempunyai genetiknya hemofilia yang darahnya sukar membeku itu tidak boleh diberikan aspirin ya. Dan juga orang yang alergi aspirin pastinya ya. Kita masuk ke obat paracetamol atau paraaminovenol atau dinamakan lain diberi nama lain acetaminophen ya. Kalau tadi aspirin itu menghambat COX ya, paracetamol itu menghambat sintesis prostaglandin dari sentral ya, tidak melalui hambatan di COX-nya. Dia mempunyai efek sama dengan aspirin, dia punya analgesik antipiretik tapi antiinflamasinya hanya sedikit, hampir tidak punya efek sebagai antiinflamasi. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada inflamasinya tidak efektif diberikan paracetamol ya. Jadi paracetamol itu dibandingkan aspirin itu eh, paracetamol itu tidak mempunyai efek antiinflamasi, tidak bisa untuk anti GOT ya karena dia tidak punya efek antiinflamasi. Kemudian tidak menyebabkan iritasi lambung karena tidak melalui hambatan di COX-nya. Tidak menyebabkan gangguan pernafasan, tidak menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa. Tidak mempunyai efek metabolisme karbohidrat ya, jadi tidak menyebabkan hiperglikemi. Terus dia menghambat prostaglandin, sintesis prostaglandinnya dari sentral dengan menurunkan enzim peroksidase. Ya, efek samping dari pemberian paracetamol itu jarang terjadi alergi ya. Efek sampingnya adalah anemia hemolitik, methemoglobinemia, terjadi kematian sel nefron atau sel ginjal, terjadi hepatotoksik ya, toksik pada sel-sel hepar ya. Itu bisa dipakai untuk induksi kerusakan hepar untuk obat-obat hepatoprotektor ya. Sekarang kita masuk ke golongan pirazolon. Apa saja golongan pirazolon? Ada fenilbutason, ada dipiron, antipirin, aminopirin ya. Akan tapi yang masih digunakan adalah fenilbutason dan dipiron. Sedangkan antipirin dan aminopirin sudah tidak digunakan karena toksik ya. Fenilbutason dan oksifenbutason ya. Golongan fenilbutason atau obat fenilbutason dan oksifenbutason itu lebih digunakan sebagai antiinflamasi. Karena efek antiinflamasinya dia dipakai sebagai obat urikosurik juga ya. Urikosurik itu apa? Orang yang kena asam urat itu kan ada odem, ada apa? Asam uratnya di sendi-sendi sehingga terjadi inflamasi ya. Itu bisa diberikan obat-obat yang punya efek antiinflamasi. Tapi efek analgesiknya sedikit sehingga apa? Lebih efektif sebagai antiinflamasi. Terjadi retensi NaCl air sehingga terjadi edem dan menyebabkan payah jantung ya. Iritasi banyak menyebabkan iritasi juga dan juga bisa tidak boleh pada orang alergi. Sedangkan dipiron ini mirip paracetamol. Dia mempunyai efek analgesik antipiretik, kebalikan dari fenilbutason meskipun segolongan. Dipiron ini mempunyai efek analgesik dan antipiretik tapi antiinflamasinya lemah ya. Sehingga penggunaannya untuk demam pada penyakit Oudtshoorn syndrome ya. Kemudian kita masuk ke obat asam mefenamat. Asam mefenamat itu kalau Anda tahu asam mefenamat itu isinya dari obat Ponstan ya. Ponstan. Ponstan dipakai apa sih? Biasanya dipakai untuk nyeri ya, analgesik sebagai analgesik. Tapi tidak untuk antiinflamasi ya. Efek antiinflamasinya hanya sedikit. Efek sampingnya sama dengan aspirin, ada iritasi lambung ya. Gangguan fungsi ginjal, hipersensitivitas ya. Tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Juga tidak boleh untuk ibu hamil ya. Terus golongan yang lain adalah asam propionat ya. Apa saja yang termasuk asam propionat? Ada ibuprofen, naproxen. Ini biasanya lebih digunakan sebagai antipiretik ya, lebih bagus kalau digunakan antipiretik. Tapi efek analgesik dan antiinflamasinya sedikit ya. Efek sampingnya ada gangguan fungsi ginjal,
bisa terjadi diuresis, natriuresis ya. Eh, karena efeknya diuresis ya, dia bisa digunakan untuk mengurangi efek anti sebagai anti hipertensi. Kemudian indometasin. Nah, indometasin ini sama dengan aspirin ya, efeknya ada analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Indomethacin itu saya penelitian tentang obat-obat antiinflamasi, saya gunakan indomethacin untuk penginduksi inflamasinya. Kenapa? Karena indomethacin itu sebetulnya dia lebih ke arah menghambat COX-1-nya. Sehingga apa? Sehingga bukan inflamasinya yang dihambat, malah sifat sitoproteksinya yang dihambat. Sehingga apa? Sehingga banyak terjadi ulcus pepticum di lambung, di ususnya ya. Itu yang menjadi metode ya, cara untuk membuat inflamasi di lambung atau usus ya. Tapi ini sudah jarang digunakan ya, sudah tidak digunakan isinya indomethacin. Sebetulnya bagus. Dia analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Tapi efek sampingnya itu kuat sehingga ada kalau yang di luar sudah ditarik juga, di Indonesia juga sudah ditarik ya. Efek sampingnya tadi itu ya, ada gangguan saluran pencernaan, ada sampai di dinding apa, dinding lambung dan ususnya itu ada bercak-bercak apa, darah gitu ya. Ada petekiye, kalau yang parah itu perdarahan ya, granulocytosis, aplastik anemia, itu hubungannya karena ada perdarahan tadi ya. Kemudian diklofenak itu masuk dalam derivat asam asetat, asam fenil asetat, sama sih penggunaannya dia sebagai antiinflamasi ya, kan antiinflamasi dia untuk rheumatoid arthritis, osteoartritis itu pada manusia. Kalau pada hewan bisa digunakan untuk hewan yang ada bengkak-bengkaknya, itu bisa digunakan ini ya. Piroxicam ini NSAID yang unsur baru, oxicam ya. Tapi tidak terlalu baru juga sih kalau sekarang ya. Ini lebih ke arah antiinflamasi sehingga penggunaannya untuk rheumatoid, osteoartritis, dan intinya untuk yang inflamasi-inflamasi ya. Nah, bumeton ini tidak digunakan karena dia bentuknya produk, harus diaktifkan melalui metabolisme dulu ya. Meloxicam itu sudah digolongkan yang termasuk selektif terhadap COX-2. Jadi kalau dia selektif COX-2 artinya efek samping terhadap usus itu sudah diminimalisir ya, efek pada gastritis diminimalisir. Terus ada juga efek saluran pada pencernaan dan ginjal tapi tidak sedikit ya. Penggunaan klinisnya sama ya untuk inflamasi. NSAID yang lain yang selektif terhadap COX-2 ada celecoxib ya. Efeknya eh, lengkap ya, antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik, tapi dia berpengaruh pada agregasi platelet ya, berarti dia ada gangguan di tromboksannya juga ya. Nimesulide juga masuk ke yang selektif terhadap COX-2 ya. Kita masuk sedikit tentang obat GOT, asam urat, karena hubungannya penggunaan obat-obat NSAID. Jadi kalau ada serangan GOT, serangan GOT itu kan tiba-tiba biasanya kalau kadang asam uratnya tinggi, maka tiba-tiba semua sendi-sendinya bengkak, semua bengkak, sulit bergerak, nyeri sekali. Maka oh ya, ini definisinya ya. Jadi GOT itu apa sih? Penumpukan asam urat pada sendi, ginjal, dan jaringan-jaringan lain ya. Jadi kalau ada serangan GOT tiba-tiba dan nyeri sekali, maka diberinya adalah NSAID atau colchicine atau golongan steroid tadi. Kenapa? Karena golongan steroid itu untuk semuanya ya, untuk antipiretik, demam, untuk apa namanya, nyerinya gitu ya. Dan juga untuk pengobatan GOT itu untuk menurunkan kadar asam urat dalam darahnya.
menurunkan kadar asam urat dalam darah itu dengan dua cara. Menurunkan kadar asam urat itu dengan mengekspresikan tak dan satunya lagi dengan menghambat sintesisnya ya. Yang menghambat sintesis asam urat apa? Allopurinol, diberi allopurinol. Sedangkan untuk meningkatkan sekresi asam uratnya, kalau sudah ada di darah, maka diberinya probenecid dan sulfiprazol. Karena mekanisme kerjanya meningkatkan sekresi asam urat ya. Itu tadi eh, analgesik lemah sampai sedang. Sekarang kita masuk analgesik kuat, strong. Apa saja? Ada morfin, ada kodein, ada heroin, ada fokidin, ya, ada sintetik opioid, ada demerol, ada metadon, ada petidin, ya. Ini analgesik kuat tidak pakai. Jadi morfin itu eh, opiat itu ada beberapa macam ya. Ada sintetik, alam, dan semi sintetik ya. Dari mana diisolasi dari opium popi ya. Dan analgesik kuat ini biasanya untuk nyeri-nyeri yang berat, kuat ya. Contohnya apa? Contohnya sakit jantung ya, heart attack ya. Morfin itu yang golongan alam, dihasilkan oleh alam, tapi sekarang sudah ini ya, diisolasi sintetiknya ya. Dia termasuk yang very strong ya untuk nyeri yang kuat ya. Tapi di sini dia menimbulkan adiksi ya. Adiksinya lebih lebih apa? Apa dua kali apa? Morfin ini lebih ini lebih rendah ya daripada heroin. Yang paling tinggi adiksinya itu heroin ya. Sedangkan kodein ini sedikit sedikit sekali adiksinya sehingga masih aman. Biasanya digunakan untuk obat-obat batuk ya. Heroin ini yang paling kuat adiksinya. Kemudian eh, Vicodin ini apa? eh, Termasuk golongan analgesik kuat juga ya dan menyebabkan adiksi juga ya. Kemudian dia lebih kuat daripada kodein tapi tidak sekuat morfin ya. Ini biasanya juga dipakai untuk pengobatan pet animal yang tidak atau sensitif terhadap paracetamol ya, aspirin gitu. Kemudian Dimerol ya, Dimerol ini juga termasuk yang sintetik ya dari bahannya meperidin ya. Untuk nyeri berat ya, untuk menyetop muscle spasm ya, penggunaannya secara oral. Metadon juga termasuk analgesik kuat ya. Ini apa menyebabkan efek withdrawal ya, tapi adiksinya lebih ini ya, lebih lebih sedikit lebih ringan ya, dan digunakan sebagai analgesik, tapi apa dia digunakan untuk apa ya, istilahnya untuk menangani withdrawalnya daripada penggunaan heroin ya, adiksi heroin. Nah, sekarang kita lihat efek samping dari analgesik kuat ini. Ada efek short term dan long term. Kalau yang long term itu ada adiksi, sedangkan yang short term itu efeknya ada euforia ya, slow nervous system ya,
slow heart rate, jadi detak jantungnya jadi apa? Lebih lemah gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menyebabkan stroke juga ya, dan juga bisa menyebabkan kematian kalau overdosis ya. Dan pada jangka lama, penggunaan jangka lama menyebabkan konstipasi, hilangnya libido, hati-hati ya. Bisa hilang libidonya, jangan menggunakan analgesik kuat ya. Berpengaruh pada menstruasi juga ya. Oh, ini nggak usah. Jadi itu yang untuk analgesik kuat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini tidak ada sesi diskusi ya, karena mau Jumatan. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan pada saat praktikum minggu depan, boleh bertanya banyak ya. Atau bolehlah, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Dokter, saya izin bertanya untuk Ya, jenis obat yang bisa antiinflamasi sama analgesik yang diberikan secara topikal, apakah ada ya dokter tipe obatnya? topikal biasanya aspirin sih. Secara analgesik perifer, secara Aspirin, perifer. biasanya aspirin itu ada, salep aspirin, salep salisilat, isinya salisilat, ada itu, topikal. Halo, Prayudo, Baik, dokter, terima kasih banyak dokter. ya, itu biasanya bisa digunakan, tapi eh, bisa sih untuk anjing kucing bisa, asal tidak diminum saja ya, kan itu masih topikal ya. Ada yang lain mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Permisi dokter, tadi saya atas nama saya Raina belum absen karena tadi di awal kuliah ada terkendala jaringan. Oke. Kalau yang lain ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Saya Raina, kelas A dokter. Kelas A. Kelas A ya? Kok sudah nggak bisa nih? Ya sudah, nanti saya absenkan. Siapa namanya? Saya Raina dokter. Kelas A. Iya kelas A. Oke, baik. Nanti saya absenkan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan pada saat praktikum minggu depan.